ini. Nah, kita berdasar pada orang yang lebih tahu. Yang ketiga adalah pengalaman. Informasi didapatkan berdasarkan pengalaman masa lalu yang mempunyai karakteristik yang sama dengan persoalan saat ini, dan yang kemudian diformulasikan untuk dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan. Jadi kita itu bisa berdasarkan pengalaman, oh aku pernah mengalami krisis ini. Nah, berarti aku harus melakukan ini. Kayak gitu. Ataupun pengalaman, oh ya kita punya data nih akurat tahun 2005, kita pernah ada fluktuasi harga segini. Nah, kita harus apa sih? Kayak gitu. Jadi gitu, pengalaman bisa kita dilihat dari data ataupun dari kita sendiri itu dulu menyelesaikan masalah dengan cara apa sih, kayak gitu. Nah, intuisi itu seorang manajer harus memiliki keterampilan dalam forecast atau prediksi. Gini, intuisi itu adalah kemampuan, di mana kemampuan kita untuk mengira-ngira, memprediksi, atau meramalkan. Oh, ini kayaknya lebih cocok. Oh, nanti itu kayaknya usaha jual teh itu udah nggak laku deh. Kayaknya orang lebih suka ke kopi. Nah, itu lebih ke intuisi. Jadi, kemampuan seseorang untuk memprediksikan masa depan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Lanjut ya, kita ke peningkatan upaya diplomasi pemerintah dan swasta dalam bidang industri dan perdagangan internasional. Soalnya waktunya kita tinggal 10 menit, tapi kita baru sampai slide 8. Nah, peningkatan upaya diplomasi pemerintah dan swasta dalam bidang industri dan perdagangan internasional, serta struktur industri Indonesia. Yang pertama adalah kita bisa melakukan kerjasama multilateral dengan mewujudkan kesepakatan antara negara maju dan negara berkembang dalam mengurangi berbagai hambatan tarif dan non-tarif serta aspek lain melalui WTO, yaitu Lembaga Perdagangan Dunia. Jadi kita sudah lintas negara. Selanjutnya adalah kerjasama regional, yaitu wilayah. Hanya satu wilayah. Menciptakan perdagangan bebas antara negara di suatu kawasan tertentu. Yang selanjutnya adalah kerjasama antar regional. Jadi kita sudah menginjak ke negara lain. Contohnya adalah Asia Europe Investment Area. Jadi kita sudah melakukan kerjasama bukan hanya di ASEAN lagi, tetapi kita sudah sampai ke Eropa. Kita bekerja sama dengan Eropa ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah kerjasama bilateral. Dalam rangka pembinaan hubungan perdagangan yang telah ada serta menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan mitra dagang baru. Contohnya adalah perjanjian perdagangan dan ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang saat ini sudah mencapai 14 negara. Sini kita lebih belajar ke sejarah tentang perdagangan internasional itu sendiri apa sih, dan organisasi-organisasi yang bergerak di perdagangan internasional itu apa. Nah, kita akan mulai tahu. Pertama kita tadi sudah tahu WTO, sudah tahu AFTA, sudah tahu NAFTA. Nah, kita akan belajar itu apa sih sebenarnya. Nah, pertama adalah GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Kesepakatan perdagangan dunia yang akan mengurangi dan menghapuskan tarif, membatasi subsidi pemerintah, dan melindungi hak atas kekayaan intelektual, sehingga barang-barang impor lebih murah ketika dijual di lokal. Nah, selanjutnya adalah kesepakatan WTO. Perundingan di WTO harus dipahami sebagai langkah simbolis atau
WTO itu merupakan salah satu organisasi yang mempermudah akses kita untuk memasuki perdagangan ke negara lain. Itu merupakan hanya alat. Nah, WTO harus lebih adil dan tidak menghambat perdagangan bebas dunia agar keberadaan WTO tidak dipertanyakan. Dalam artian, WTO itu harus punya punya cara untuk mengatur. Nah, negara ini dia boleh ke negara ini, tapi jangan memproduksi barang yang sama. Jadi, WTO harus memiliki andil yang jelas untuk mendistribusikan barang. Jadi, seluruh barang yang ditawarkan dari negara itu akan memiliki pasar tersendiri-tersendiri. Selanjutnya adalah zona perdagangan regional. Diciptakan oleh negara-negara yang terletak berdekatan dan memiliki kesamaan tujuan dalam rangka mengurangi dan menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif dalam perdagangan antara negara yang terlibat dalam perjanjian. Contoh perdagangan di antaranya adalah perjanjian Maastricht. Ini dimulai tahun 92, yaitu 11 negara Uni Eropa memberlakukan mata uang tunggal, yaitu euro. Dan ini ditandatangani perjanjian Maastricht. Dalam perjanjian ini menghapuskan batas-batas negara Eropa dan dasar lahirnya status baru bahwa setiap warga negara di masing-masing negara anggota Uni Eropa itu tuh menggunakan atau memberlakukan mata uang yang sama, yaitu euro. Di sini juga ada contoh perjanjian zona perdagangan ASEAN-Cina, bertujuan menciptakan wilayah perdagangan bebas terbesar di dunia, yaitu bergerak di antara ASEAN dan bersentral di Cina. Perdagangan bebas ASEAN-Jepang. Perjanjian ini bersifat untuk meningkatkan kemitraan ekonomi, mengatasi teror, dan menambal keretakan di antara 10 negara yang tergabung dalam perjanjian tersebut. Jadi di sini mulai ada perjanjian-perjanjian yang saling mendukung. Misalnya ada teror di sini. Nah, mereka itu merupakan salah satu negara yang terkait dan mereka memiliki kerjasama di mana mereka harus mendukung negara yang lain ketika mengalami permasalahan, entah dalam ekonomi ataupun dalam kegiatan-kegiatan diplomasi. Selanjutnya adalah NAFTA, yaitu North Africa Free Trade Agreement, yaitu memberlakukan tarif murah untuk negara anggotanya. Amerika. Nah, North America Free Trade Agreement. Nah, di sini mulai memberlakukan tarif murah untuk negara-negara anggotanya, yaitu pajak beanya murah. Contohnya itu Meksiko dengan Amerika Serikat. Perjanjian selanjutnya itu ada perjanjian AFTA, ASEAN Free Trade Agreement, di mana pasaran bagi produk negara ASEAN semakin luas. Jadi, negara yang ada di ASEAN itu bisa memasukkan produk-produknya ke negara lain. Nah, selanjutnya adalah APEC, Asia Pacific Economic Conference. Di sini adalah mobilisasi bantuan tambahnya keuangan. Jadi, lembaga keuangan itu semakin menunjang, meningkatkan tersedianya modal kerja, kredit perdagangan, mobilisasi modal sektor swasta, dan mendorong perusahaan-perusahaan asuransi untuk memainkan perannya lebih kuat dalam menjamin aktivitas perdagangan. Itu tadi merupakan salah satu perjanjian-perjanjian yang bisa perjanjian-perjanjian di era global yang membantu bagaimana sih aksesnya kita untuk memasuki pasar-pasar internasional. Lanjut, ada pertanyaan atau enggak?
Nah, di sini pasti semua ada yang tanya dampaknya bisnis global itu sendiri seperti apa sih? Nah, ini kita akan belajar atau mengetahuinya. Yang pertama adalah serbuan modal asing. Sejak modal asing masuk ke Indonesia, banyak industri tradisional yang gulung tikar. Dikarenakan perubahan gaya hidup masyarakat yang mulai mengacu pada tren modern, seperti industri tekstil, batik sebelum masuk ke salah satu warisan dunia, itu kan orang juga nggak terlalu senang dengan batik. Tapi ketika batik sudah menjadi budaya uh, global, nah orang Indonesia sendiri mulai sadar, oke deh aku pakai batik, iya ternyata batik itu bisa menjadi salah satu produk unggulan dari Indonesia sendiri yang dikenal di kancah dunia. Contohnya lagi, industri minuman tradisional yang bersaing dengan minuman soda seperti Coca-Cola, Fanta, dan kawan-kawannya. Yang selanjutnya adalah serbuan tenaga asing ke Indonesia. Dampak yang positif pertama adalah keterampilan baru dengan kemungkinan ahli teknologi ke tenaga kerja di Indonesia. Yang kedua adalah pengetahuan pasar luar negeri. Kemampuan negosiasi dengan pedagang luar negeri, terutama usaha kecil menengah yang kurang memiliki informasi. Tetapi itu juga memiliki dampak positif, yaitu pertama adalah hilangnya devisa negara, timbulnya berbagai budaya dan sosial, dan yang ketiga adalah hilangnya kesempatan tenaga kerja lokal. Karena orang-orang lebih suka, oke, pakai tenaga luar aja, kayak gitu. Karena dia lebih profesional, lebih punya informasi yang lebih. Sehingga rata-rata di perusahaan swasta itu banyak pekerja-pekerja dari luar. Selanjutnya adalah terjadinya perubahan pola konsumsi pangan masyarakat. Ini sudah pasti. Yang paling mudah kita lihat adalah rawon udah mulai nggak disenengin. Mereka lebih suka pakai daging beef dalam bentuk burger, makanan fast food, nah kayak gitu. Ini merupakan ancaman bagi industri pangan lokal, dikarenakan produk lokal itu memiliki daya saing yang rendah, mutu yang rendah, dan daya simpan yang pendek. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tanya ya. Yang kedua, selanjutnya adalah penggunaan hak paten. Contohnya tempe dan rendang yang direbut hak patennya. Tempe itu akhirnya Jepang ya. Jepang yang memiliki hak patennya, bukan Indonesia. Padahal orang tahu ya tempe ya dari Indo. Nah kayak gitu. Budaya konsumtif merupakan dampak dari industrialisasi dan globalisasi dalam kehidupan anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Contohnya, mereka udah lebih senang kartun-kartun luar negeri, bukan lagi yang kayak dulu itu kayak Cepot, kawan-kawannya gitu kan kita masih lihat ya. Noleh Rian ingetnya Cepot. Oh iya. Nah, Unyil, Cepot. Nah, itu. Sekarang kita lebih taunya Upin Ipin, padahal itu kan dari Malaysia kan. Nah, kayak gitu. Selanjutnya adalah peningkatan dari penggunaan sumber daya alam. Semakin banyak kebutuhannya kita, sehingga sumber daya alamnya kita semakin terkuras. Dan kebanyakan sumber daya alam itu merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Selanjutnya adalah penguasaan bisnis oleh perusahaan transnasional yang besar, bukan lagi oleh perusahaan lokal. Penguasaan negara maju terhadap kekayaan hayatinya kita, sepertinya kayak emas, itu sudah banyak Amerika yang memiliki sahamnya. Nah, selanjutnya adalah relokasi industri pencemaran lingkungan. Kebanyakan teknologi